Shalom, dan ketemu sekali lagi di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Bersama dengan saya, Pastor Malvin Gakim, untuk menelusuri satu lagi identiti Yesus Kristus yang harus kita ketahui daripada Injil Yohanes. Sebelum itu, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan pemikiran dan hati kami untuk dipimpin-Mu. Dan beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memberi kami kepahaman kepada apapun yang Engkau akan pesankan kepada kami, Engkau nyatakan kepada kami. Sebagai umat Tuhan yang setia, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah sejati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari, pada saat ini kita akan membawakan satu lagi message untuk kita tetapi untuk kita dengarkan dan kita renungkan dengan tajuk Injil Yohanes, Tuhan yang Agung. Banyak orang-orang di luar sana yang coba untuk menafikan ketuhanan Yesus Kristus. Namun jangan bimbang, jangan gusar ya saudara dan saudara sekalian. Kita ada Alkitab, kita ada firman untuk kita beritakan dan untuk menguatkan pendirian kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Daripada Alkitab itu sendiri, saudara dan saudara sekalian, jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, walaupun Yesus sendiri tidak mengatakan secara langsung yang akulah Tuhan. Tetapi daripada petunjuk-petunjuk yang kita lihat dalam Injil Yohanes yang akan kita lihat sebentar lagi, ia membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, satu perkataan yang sering diulang-ulang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Yohanes adalah perkataan akulah, atau akulah aku, atau aku adalah aku. I am who I am, atau I am the I am. Dan perkataan akulah di sini dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani ego eimi. Nah, setiap kali Yesus Kristus menyatakan ego eimi atau akulah, ia adalah unik karena biasanya pernyataan aku di sini dia menggunakan pernyataan eimi saja atau ego saja, tidak kedua-duanya dalam masa yang sama, ego eimi. Dalam Injil Yohanes dia menyebutkan dirinya ego eimi, menggunakan dua perkataan ini serentak untuk menyatakan dirinya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita kembali semula ke perjanjian yang lama, perjanjian lama dalam Keluaran, kitab Keluaran, kita dapat lihat bagaimana kisah perbualan di antara Musa dan Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil Musa menjadi seseorang yang diutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ya. Keluaran pasal 3. Oke, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Oke. Dan sebelum itu, mari kita lihat pertanyaan Musa kepada Tuhan pada waktu itu, pada waktu Tuhan memanggil Musa menjadi utusannya membebaskan bangsa Israel daripada perhambaan di Mesir. Ayat 13 dalam Keluaran pasal 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Dengan kata lain, Musa bertanya siapa nama Tuhan pada masa itu. Siapa nama kau Tuhan? Dan jawaban Tuhan ialah pada ayat yang 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah
kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Dan perkataan aku adalah aku ini adalah nama Tuhan ya. Dan itulah dasar kepada bagaimana wujudnya perkataan Yahweh, nama Tuhan itu, yang tidak harus disebut dengan sembarangan. Inilah nama Tuhan, Yahweh. Aku adalah aku. Akulah aku. Dan daripada tata bahasa asal Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, aku adalah aku atau akulah aku, kalau dicoba diterjemahkan kepada bahasa Inggris atau bahasa Malaysia, ianya agak sukar untuk diterjemahkan. Oleh karena dia tidak mempunyai tense yang seperti yang ada di dalam bahasa Inggris. Ada past tense, present tense, future tense. Tidak ada. Dia hanya ada perfect tense dan imperfect tense. Dengan kata lain, nama Tuhan ini tidak dibatasi dengan waktu. Ia ada pada waktu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia boleh diterjemahkan sebagai I was who I was, I am who I am, atau I will be who I will be. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita melihat satu lagi sifat Tuhan di sini yang agung itu, yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan pada waktu kitab Perjanjian Lama ini diterjemahkan daripada bahasa Ibrani ke bahasa Yunani atau bahasa Greek dan dipanggil sebagai Alkitab LXX atau Alkitab Septuagint, perkataan aku adalah aku atau akulah aku adalah ego eimi. Sama seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes. Oh saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes ada 7 perkara, ada 7 gelaran, ada 7 tindakan yang Yesus lakukan. Nomor 7 adalah nomor yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Apalagi bila kita berbicara tentang gelarannya. Apabila Yesus menyatakan, aku adalah aku, akulah aku, akulah. Yesus Kristus ialah akulah yang agung. Ada 7 gelarannya. Yang pertama, Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35. Dengan kata lain dia katakan, dialah Tuhan roti hidup. Sebab dia menyatakan nama Tuhan. Akulah aku. Itu adalah nama Tuhan. Ego eimi. Yang menjadi dasar kepada perkataan nama Tuhan Yahweh itu. Akulah aku. Atau akulah roti hidup. Kemudian yang kedua, Yesus menerangkan dirinya sebagai Tuhan terang dunia. Apabila dia menyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Kemudian yang ketiga, Yesus menyatakan, akulah pintu itu. Dalam Yohanes 10 ayat 7. Dengan kata lain, dialah Tuhan pintu itu. Kemudian yang keempat, Yesus mengatakan, akulah aku, gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 14. Dengan kata lain, Tuhan adalah gembala yang baik. Ini mengingatkan kepada kita Mazmur pasal 23 dalam Perjanjian Lama, bukan? Kemudian yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Inilah perkataan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25. Kemudian ini adalah pernyataan Yesus yang saya sangat gemari juga. Gelaran Yesus yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ego eimi, he hodos, kai he aletheia, kai he zoe. Dan kalau kita lihat dengan lebih lanjut daripada Yohanes 14 ayat 6 ini, kita dapat lihat bahwa tidak ada jalan lain lagi selain pada Yesus Kristus yang membolehkan kita datang kepada Bapa Surgawi kita. Yesus adalah Tuhan yang membawakan kita kepada Bapa Surgawi kita di surga. Oh, yang ketujuh,
Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dalam Yohanes 15 ayat 1. Ketujuh pernyataan ini, 7 gelaran Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Oleh karena Dia menggunakan perkataan akulah, yang menunjukkan identitinya sebagai Tuhan. Kalau dibandingkan di antara Injil Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes memberikan kepada kita satu lagi petunjuk yang luar biasa. Berbanding dengan ketiga-tiga Injil yang saya sebutkan tadi, Matius, Markus, Lukas, benar-benar Injil Yohanes ini memberikan kita satu gambaran bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan melalui perkataan ego eimi, akulah. Dialah Tuhan roti hidup, Dialah Tuhan terang dunia, Dialah Tuhan pintu, Dialah Tuhan gembala yang baik, Dialah Tuhan kebangkitan dan hidup, Dialah Tuhan jalan dan kebenaran dan hidup, dan Dialah Tuhan pokok anggur yang benar. Ketujuh gelaran Yesus Kristus ini menunjukkan Dia adalah Tuhan yang benar. Oh, saudara dan saudara sekalian, kita tidak dapat sangkal lagi identiti Yesus sebagai Tuhan di sini. Dia adalah Tuhan yang agung. Pada saat ini, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada pada saat ini, apakah Anda sudah meyakini Yesus atau belum meyakini Yesus? Saya mengharapkan agar renungan pada kali ini, pelajaran Alkitab pada saat ini, meyakinkan Anda untuk percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Tidak ada Tuhan lain lagi yang layak disembah sepada Tuhan yang sangat agung ini. Dialah roti hidup, Dialah terang dunia, Dialah pintu, Dialah gembala yang baik, Dialah kebangkitan dan hidup, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dialah pokok anggur yang benar. Pada saat ini, Yesus memanggil Anda dan saya. Apakah kita ingin berada di dalam Yesus Kristus seperti mana pernyataannya sebagai pokok anggur yang benar? Dia sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah cabang-cabangnya. Apabila kita bercantum dengan Dia dengan setia, kita akan membuahkan buah-buah roh. Buah roh yaitu kasih. Dan kasih adalah elemen yang penting dalam hidup Kristiani kita. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Anda percaya, Anda berkomitmen sedemikian rupa, katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih atas komitmen Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena peluang yang Engkau berikan kepada kami untuk mempelajari tentang identiti Yesus sebagai Tuhan yang agung. Oh Tuhan, terima kasih atas pelajaran daripada Injil Yohanes yang benar meyakinkan kami dan membuat kami tidak ragu lagi siapakah Yesus itu. Maka dengan itu berkatilah komitmen kami yang baru kami buat sebentar tadi, dan biarlah kami tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, pada saat ini kiranya berkat dan perlindungan Tuhan beserta dengan kami semua. Kiranya pengampunan dan limpah kurnia kasih setia dan keadilan menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua melalui Roh Kudus-Mu Tuhan dalam pengharapan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera, iman yang teguh, sinar cahaya senyuman, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, serta penghiburan menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.